Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daring. Untuk mapel bahasa Arab, kita akan melanjutkan materi dengan sub pokok bahasan tentang qawaid. Qawaid yang akan kita pelajari adalah ma'rifat dan nakiroh, yaitu isim ma'rifat dan isim nakiroh. Sebagaimana pada slide, situ ada dua isim, yaitu isim ma'rifat dan isim nakiroh. Ada beberapa contoh, ada carta di situ, kemudian ada contohnya juga, kemudian nanti ada soal-soalnya di pada poin ba dan jim, ya. Itu yang akan kita pelajari nanti. Baik, itu pengenalan materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari sekelumit pada pertemuan kali ini. Al-ismu, kata benda. Kata benda itu ada dua macam, yaitu kata benda yang bersifat umum dan yang bersifat khusus kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab berarti al-ismu. Isim itu ada dua, isim ma'rifat dan isim nakiroh, ya. Jadi kata dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ini pelajaran mengulang pelajaran di kelas 10, ya. Karena kurikulum baru, berarti kita berjumpa lagi atau mempelajari kembali materi yang pertama didapat pada saat kelas 10 dulu, yaitu kalimat ada tiga. Kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Kalimat isim adalah kata benda yang akan kita pelajari ini hari ini. Kemudian kalimat fiil, kata kerja yang sudah selalu kita singgung, selalu kita pelajari setiap ada pelajaran bahasa Arab. Kemudian kalimat huruf, yaitu bukan kata benda, bukan kategori kata kerja, masuknya ke huruf atau kata. Di situ berbagai macam kata hubung, kata sambung, kata depan, ya, itu masuk ke huruf. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-ismu. Al-ismu itu al-ma'rifat dan nakiroh. Kemudian nakiroh itu berarti masih bersifat umum, berarti masih multi tafsir, ya. Bersifat umum lah, bukan tidak spesifik, tidak khusus. Nah, ma'rifat itu adalah yang termasuk kata yang bersifat khusus, itu adalah yang kata yang dimakrifatkan dengan al, ya. Jadi ada kata benda menggunakan al, itu namanya ma'rifat. Kemudian isim alam, nama, ya, nama orang, nama hewan, nah itu udah masuk isim alam. Kemudian domair, yang ketiga domair, kata ganti. Yang keempat isyarah, kata tunjuk. Kemudian al-masulah, kata hubung. Kemudian al-idofah, ya, kata yang diidofahkan, yang disandarkan, ya, kata yang disandarkan. Kemudian ada tambahan lagi di sini satu, biasanya ada 6, ini ketujuh, yaitu an-nida, ya, kata panggil, itu masuk ke isim ma'rifat. Jadi yang kata benda yang tidak termasuk di antara 7 ini, itu berarti namanya kata benda yang bersifat umum atau isim nakiroh. Kemudian ayil isman nakiroh wal ma'rifah fima yali, ya. Tentukan isim nakiroh dan ma'rifat berikut ini. Itu pada contoh yang alif, ya, pada pelatihan yang alif. Tapi kita jelaskan dulu al-ismu, ya, al-ismu al-ma'rifah bi al, ya, itu as-suyahu, al-hayawanu, al-mathafu. Contoh kalimatnya, nadartu suyahu fi syati'il bahri. As-suyahu itu para turis, ya, dia nak ma'rifat karena menggunakan al. Kemudian yang kedua isim alam, Ibrahim, Ahmad, Malang, Ibrahim tolibu fil madrasati sanawiyah, itu yang bergaris merah, yang bertuliskan tinta merah, itu adalah isim alam, ya. Kemudian yang ketiga kata ganti, huwa, huma, hum, dan seterusnya ada 14 itu. Salah satunya di sini adalah huwa.
huwa yaskunu fi hayyil matar, ya, huwa kata ganti. Yang keempat, hada isim isyarah atau kata petunjuk, kata tunjuk. Hada, hadihi, hadani, dalika, hunalika, tilka. Hadal usbu uridu an adhaba ilal madhab. Hada itu isim isyarah, itu ma'rifat. Yang kelima adalah isim mausul, al-mausulah, alladhi, allati, allai, alladina. Dahabtu ilal burjil watoni alladhi yaqa'u fi Jakarta. Ini alladhinya yang, ya, kata hubung yang terletak di Jakarta. Nah, ini isim mausul. Isim mausul adalah kata hubung. Kemudian yang keenam adalah ma'rifat, kata yang ma'rifat karena diidofahkan. Ya. Pengertiannya wahwa ma'udhifa li ma'rifatin, yang disandarkan kepada kata yang ma'rifat. Dahabtu ila hadiqatil hayawan. Hewan itu nakiro, kemudian diidofahkan kepada hadiqah menjadi kebun binatang, ya. Kan binatang, hewan, jadi ila hadiqatil hayawan. Yang terakhir ketujuh adalah ma'rifat karena ada harfun nida, huruf nida, an-nakiratul maksudah. Ya Ahmad, idhab ila syati'il bahri. Ya, harfun nidanya itu masuk ke, karena ada harfun nida, maka kalimat tersebut atau kata tersebut menjadi kata yang bersifat khusus karena ada huruf nida. Nah, ini latihannya pada kolom A itu, pada poin A, alif, itu kita menentukan, mengelompokkan kata-kata mana saja yang termasuk nakiroh, kita masukkan ke kolom nakiroh. Kemudian kata mana saja yang termasuk ma'rifat, kita masukkan ke kolom ma'rifat. Baris pertama, safara Fatih wa ailatuhu ila Indonesia yaumal ahadi bit-ta'irati wajalasu janiban nafidati limusyahadatil manadiril jamilah fawqas sama. Baris yang tadi Ibu baca itu kita masukkan nakiroh dan ma'rifatnya. Di sini isimnya ada Fatih, kemudian ailatuhu, kemudian Indonesia, yauma, ya, kemudian at-ta'irah, kemudian an-nafidah, ya, al-manadir, kemudian as-sama. Nah, kata-kata tersebut yang tadi disebutkan, silakan masuknya kemana, kita masukkan ke kolom nakiro dan ma'rifat. Contohnya, Fatih itu isim alam karena nama orang, kita masukkan ke kolom ma'rifat, ya. Kemudian ini an-nafidah, jendela, nama benda, ya. Nama benda kita masukkan ke kolom ma'rifat. Kemudian yauma, hari, itu nakiro, kita masukkan ke kolom nakiro. Demikian juga untuk yang ba, kita lihat di latihan B, imla'il faragot at-taliyah bismin nakiro wal ma'rifah. Isilah titik-titik yang kosong dengan isim ma'rifat dan nakiro. Kita mencari kata benda yang berbentuk nakiro atau ma'rifat untuk mengisi titik-titik pada kolom B. Ana Ibrahim fil madrasati sanawiyati bi madinati nuqtah-nuqtah dahabtu ma'ailati ila nuqtah-nuqtah Bali kambah fi yaumil ijazah. Banyak anak Ibrahim kita isi dengan tolibun nakiro, bil madrasati sanawiyati bi madinati ma'rifat karena nama tempat. Banyak bimadinati Brebes. Dahabtu ma'ailati ila kemana, ini juga bisa nakiro, ya. Ila madinati Balikambang, ya. Ila madinati nakiro lagi kota, ila madinati Balikambang, ke kota Balikambang fi yaumil ijazati, dan seterusnya. Silakan diisi sesuai dengan yang kalian temukan, yang kalian bisa isi. Kemudian yang J, kita membuat kalimat dari kata-kata yang sudah ada di dalam kotak
kotak ya, dibuat kalimat. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita buat kalimat ya, yang tentunya dengan kalimat yang terdiri dari kalimat isim, kata benda ma'rifat atau nakiro. Demikian, semoga dapat dipahami. Mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.